kali ini teman-teman, saya mengajak seorang rekan saya di National Geographic. Nah, rekan saya ini adalah seorang sarjana biologi dari Universitas Lampung, seorang National Geographic Explorer, co-founder dan sustainability director di Gajahlah Kebersihan, Waisili Academic Fellows on Environment di East West Center, Hawaii, ABPN Young Impact Leaders, dan banyak lagi yang saya rasa akan sangat menarik nih untuk kita ngobrol-ngobrol dengan Bang Diki Dwi Alfandi. Oke, akan saya undang langsung Bang Diki, silakan bergabung. Halo, selamat malam Bang Diki. Halo Mbak Febri, apa kabar Mbak Febri? Baik. Terima kasih banyak sudah mau bergabung dan ngobrol-ngobrol malam ini. Karena saya mengenal Bang Diki ini dengan banyak aktivitas, passion, kemudian memang ya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Dan saya pikir ini menarik untuk kita diskusikan karena sampah masih menjadi masalah yang sangat-sangat besar di setiap tempat gitu. Dan menariknya karena Bang Diki ini kan bisa merubah sampah dengan teman-teman di sana menjadi sesuatu yang bernilai gitu, dan bukan sampah yang memang sudah bernilai dari awal ya, tetapi sampah yang tidak bernilai bisa menjadi bernilai. Nah, ini kita ingin ngobrol-ngobrol di Panutan Series untuk tahu bagaimana sih awal mulanya, kemudian dan pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui, yang sudah didapat, dan bagaimana ke depannya ini bisa memberikan inspirasi kepada anak-anak muda yang menonton di video Mentormind ID ini. Oke, Bang Diki, silakan untuk memperkenalkan seperti apa. Mungkin kita agak personal ceritanya. Jadi dari awal mungkin bisa diceritakan besar di keluarga seperti apa, kemudian pendidikannya juga. Oke, Iya, silakan. thank you Mbak Feb. Sejujurnya, first of all ini debut pertama kayaknya di live stream YouTube gitu. Terima Jadi kasih. feeling honored juga untuk sharing dengan Mbak Febri. Mungkin sedikit tentang saya gitu ya Mbak Feb. Saya dari Lampung, nama saya Diki. Sekarang usianya 28 tahun dan kalau teman-teman penonton itu tahu Bandar Lampung, kita tuh sebuah kota pesisir sebenarnya Mbak. Jadi memang pertama di kota pesisir ya di sana agak panas sedikit, nggak jauh dari pantai dan laut tentunya. Kemudian biasa kalau ke tiap liburan atau waktu senggang itu kita banyak main ke pantai bareng keluarga. Nah ngomongin keluarga, sebenarnya ada hubungannya nih background keluarga saya dengan aktivisme saya gitu. Jadi ceritanya memang kebetulan saya dilahirkan dari keluarga yang sederhana. Orang tua saya, ayah saya itu seorang supir, Mbak Febri, supir angkutan umum. Wow. Atau angkot gitu ya orang nyebutnya, supir angkutan umum. Kemudian mama itu seorang penjahit. Jadi buka jasa jahit gitu di rumah, jahit baju kebaya gitu-gitu. Kemudian ayah itu lulusan SD, ibu lulusan SMA. Jadi bisa dibilang kehidupan waktu saat kecil tuh bukan sesuatu yang bukan kehidupan yang berlimpah gitu. Maksudnya cukup struggle dan banyak proses berjuangnya lah selama hidup, selama masa kecil gitu ya. Jadi lumayan sering ngerasa kesusahan dan ketika kita ngerasa kesusahan semacam ada rasa ingin ditolong ya Mbak, maksudnya membutuhkan pertolongan segala macam. Jadi memang mungkin rasa-rasa perasaan-perasaan tersebut yang akhirnya membuat saya tuh makin tumbuh, dan ketika tumbuh akhirnya tentunya kan ingin kualitas hidup yang lebih baik gitu ya. Betul. Ingin kualitas hidup yang lebih baik, akhirnya dari situ ingin menolong orang, mungkin gitu kali ya.
proses, secara internal di dalam dirinya. Jadi kurang lebih, begitulah keluarga saya. Terus saya juga, anak kedua dari 5 bersaudara, jadi punya adik, 3 yang alhamdulillah sekarang kuliah semua. Gitu. Jadi itu sih, dan satu memang yang diajarkan oleh orang tua, untuk memperbaiki kualitas hidup itu lewat pendidikan. Makanya alhamdulillah waktu itu, ibu terutama yang sangat-sangat bekerja keras untuk saya bisa mendapatkan pendidikan yang, tinggi, alhamdulillah juga adik-adik saya mengikuti gitu. Nah, dari perjalanan apa ya, di tingkat keluarga ini sebenarnya saya juga, kebetulan orang tua tidak begitu mengatur atau mengekang gitu ya. Jadi ada semacam ruang untuk, aku bisa ini bisa explore. Jadi muncul jiwa-jiwa National Geographic Explorer-nya tuh, jiwa-jiwa eksplorasinya itu sebenarnya memang sudah dari sejak kecil, dan, itu sih karena ingin menolong orang, jadi, saya apa ya, ya muncullah, passion di isu lingkungan gitu. Mungkin itu dulu kali ya. Oke. Wah, menarik. Ternyata, berasal dari keluarga yang sederhana, yang bisa dibilang orang tua juga punya pendidikan yang tidak tinggi gitu ya, tapi Diki berhasil untuk, membawa, eee, kisah yang mungkin, dari keluarga yang seperti itu, kemudian menjadi motivasi ya berarti ya, menjadi motivasi untuk merubah, mungkin merubah nasib atau merubahlah, situasi ini, dan itu keren banget orang tuanya. Saya mesti bilang bahwa sangat mengapresiasi bagaimana orang tua yang dengan, mungkin pendidikannya masih belum bisa lewat SMA, tapi anak-anaknya udah kuliah semua gitu, bahkan bisa ngebawa, membesarkan seorang National Geographic Explorer gitu. Jadi itu keren banget gitu ya. Mmm, dan oke, jadi tadi berasal dari Lampung. SD sampai kuliah di Lampung semua ini? Ya, jadi SD kebetulan, negeri, SD itu saya 2 kali sih, Mbak. Maksudnya 2 sekolah, gitu. Jadi kebetulan dulu itu karena memang keterbatasan ekonomi, akhirnya ngontrak dari rumah ke rumah gitu. Terus jadi Mhm. sempet pindah, masih dalam satu kota tapi pindah wilayah waktu saya SD. Jadi SD-nya 2 sekolah gitu, kelas 1 sampai kelas 3, Oh, kelas 4 sampai lulus kelas 6. SMP juga negeri, SMA negeri juga, alhamdulillah waktu itu sempet, dapat beasiswa alhamdulillah dari SMA sampai, lulus tuh dapat beasiswa, di sekolah standar internasional waktu itu di SMA, di Bandar wow Lampung. wow, mhm. Kuliah juga di Universitas Lampung, jurusan biologi, beasiswa juga. Mmm, Semua di kenapa Lampung, jadi lahir dan besar di Lampung. iya iya, kenapa ngambil biologi tuh, waktu awalnya? Iya, sebenarnya karena, apa, posisi saya dan keluarga hidup di pesisir tuh sebenarnya punya peran besar sih, Mbak. Jadi Mmm, memang sebenarnya nggak di pesisir banget, benar-benar yang mungkin ada yang orang orang yang rumahnya depan depan rumahnya pantai gitu. Nah, rumahku tuh mhm nggak sedekat itu gitu, tapi, mhm. ada di perkotaan tapi nggak jauh dari pantai memang. Apa namanya, terus jadi ngerasa ketika ada waktu luang itu mainnya ke pantai, suka banget ngeliatin air laut, terus juga apa ya, senang gitu berada di alam sebenarnya. Terus ngeliatin Mmm, kepiting, akhirnya bisa kepiting, ikan, apalagi, pokoknya tumbuhan-tumbuhan dan hewan-hewan di alam tuh jadi bikin ngerasa apa ya, menjadi bagian dari alam gitu. Jadi sebenarnya mhm. ketertarikannya itu awal dari lingkungan dulu. Nah, kebetulan di kampus di sini itu nggak ada jurusan teknik lingkungan atau ilmu lingkungan pada saat itu. Oke, Jadi yang paling nyari apa dekat. ya yang dekat, heeh, yang dekat sama, isu lingkungan, akhirnya, ketemulah jurusan Biologi, biologi, dan cukup mhm apa ya, saya bersyukur banget karena ternyata biologi sangat-sangat erat banget gitu dengan isu lingkungan. Jadi walaupun mhm, namanya nggak lingkungan, tapi pas iya, gitu sesuai dengan yang diharapkan. mmm. Kemudian dari habis kuliah, lulus nih sebagai sarjana biologi ya,
lalu beranjak menjadi pegiat pegiat tentang bagaimana menyelamatkan laut dari sampah gitu. Ya. Isu sampah laut ini. Kenapa sih memilih atau topik itu? Apakah karena memang tinggal di dekat pesisir gitu ya? Dan saya merasa memang ini menjadi isu yang sangat penting karena di mana-mana kita melihat sampah yang kemudian mencemari pantai yang tadinya indah jadi indah gitu, jadi hancur keindahannya gara-gara sampah gitu. Kenapa nih Diki belajar ke situ, ke isu sampah nih? Iya, sebenarnya biasa ya aktivis-aktivis ada dari pengalaman pribadi. Jadi karena emang suka berenang ya Mbak Febri, Oh, di oke. suka banget berenang. Ya. Dulu tuh kulitku sangat legam karena berenang bisa 3 kali seminggu gitu. Kalau kalau males, maksudnya kalau terlalu jauh ke pantai, ke kolam lah minimal, kolam kolam renang yang ada di kota gitu ya. Mhm. Jadi benar-benar suka banget di air, suka banget Mmm. berenang. Terus, pada saat itu sebenarnya dari pas kuliah nih, memang pertama kan memang suka lingkungan gitu ya. Tapi Mhm. semacam turning point-nya adalah ketika saya kuliah itu kan sempat gabung juga di klub selam, Mbak Feb. Mhm. Jadi klub selam kampus gitu, terus kita sempet, apa namanya, kalau selam kan kita pakai scuba, ya Iya. yang alat selam yang lengkap segala macam, pakai tank dan lain-lain. Jadi kita Mhm. memang latihan dulu banyak di kolam renang, kampus, terus sambil membayangkan kalau sebelumnya kan berenangnya nggak jauh dalam ya Mbak Feb, paling 3 meter udah dulu paling dalam ya kalau berenang tanpa alat gitu loh. Sedangkan pakai alat kan kita 15 meter gitu. Jadi benar-benar itu akan saya bayangkannya waktu itu sambil latihan di kolam itu ketika turun kan kita di kolamnya 5 meter tuh kedalamannya. Mhm mhm. Sambil waktu itu saya membayangkan, wah kalau turun ke dalam laut nih, wah nggak sabar banget mau ngelihat kayak koral-koral, terumbu-terumbu karang yang warna-warni, ikan yang cantik, yang Mhm variatif mhm. gitu warnanya. Mmm. Jadi benar-benar sekian bulan latihan, scuba diving itu benar-benar sambil apa ya, excited lah gitu menunggu momen first dive. Nah, Mmm. sampai akhirlah saya, dengan teman-teman klub selam datang ke sebuah pulau gitu ya. Jadi kita naik kapal sekitar 2 jam, datang ke sebuah Mhm. pulau di Lampung, terus, pokoknya singkat cerita persiapan dengan alat, yang lengkap semua segala macam, naik kapal ke tengah laut, terus kita turun. Nah, betapa terkejutnya ketika saya turun Mbak Febri. Mhm. Jadi angan-angan yang saya, apa ya, pikirkan sebelumnya, banyak ikan-ikan cantik, banyak koral-koral berwarna-warni segala macam, itu ternyata berbeda dengan yang saya lihat saat itu. Jadi ternyata justru banyak, sampah-sampah Mbak Feb. Jadi justru Mmm. berterbangan tuh, plastik-plastik di bawah laut. Bahkan saya sempat lihat, Wah. ban mobil, Oh. terus juga kayak kipas angin. Hah? Iya, jadi Wah. mungkin untuk penyelam-penyelam, itu kayak supermarket Mbak Feb di bawah laut. Bahkan beberapa karena kita terhubung juga dengan penyelam-penyelam lain, mereka Mhm. bilang bahkan ada yang lihat kayak pintu mobil, Wah. kulkas, dan tentunya sampah-sampah plastik yang kayak kresek, sachet gitu-gitu Mmm. tentunya banyak Mmm. ya. Mmm. Ternyata yang saya lihat itu gitu. Jadi ada Wow. sedikit rasa sedih, kecewa, tapi marah, greget, pokoknya campur aduk lah dari first dive itu. Terus Wow. akhirnya, kita akhirnya nyelamnya cuma 15 menit, Mbak. Karena apa Mmm. nih yang mau dilihat gitu loh, ya Malah kan? sampah? Heeh, dan akhirnya ya udahlah nggak usah lama-lama deh gitu, akhirnya langsung aja balik lagi ke darat, 15 menit selesai, dan memang di pinggir-pinggir pantainya itu, di pulau Mmm. tersebut juga banyak sampah. Jadi bener-bener yang, "Ini sampah datangnya dari mana ya?" Gitu. Ini pulau pulau kecil di tengah laut, apa namanya, mmm, jauh dari, apa ya, dari pemukiman, masyarakat yang Mhm. perkotaan segala macam, kok sampahnya banyak. Akhirnya dari Mhm. situ ya udah saya dan teman-teman clean up, Mmm. bersih-bersih, bersih pantai. Wah itu
Maksudnya pada saat itu 2015 tuh isu sampah belum naik ya, Mbak. Belum Hmm, kayak sekarang yang belum. orang lihat, apa tuh, penyu kemasukan hidung, Iya, kemasukan sedotan kalau Mbak Febri lihat. Saat iya. itu belum, bahkan Instagram aja kayaknya waktu itu belum begitu, belum begitu familiar gitu ya, di Mhm. masyarakat. Jadi benar-benar sekaget itu, "Kok ini kok laut bisa kayak gini ya? Kok pantai bisa gini?" Akhirnya singkat cerita kita clean up lah, bersih-bersih pantai pada saat itu. Terus, itu lelah banget, jadi dari pagi sampai sore, paginya nyelam, pulang nyelam bentar, terus balik lagi, sisanya seharian tuh kita clean up Mbak akhirnya. Mmm, Jadi nyelamnya malah, sebentar banget. mhm Terus dari mhm situ mhm. ya udah, bersih pantai sampai bersih, kayak, "Wah lega nih ya," gitu, sampahnya kekumpul banyak. Terus karena kita di sana 3 hari nginep, singkat cerita makan sorenya, malam, ngobrol-ngobrol, besok pagi ternyata pas saya ke pantai lagi, Mbak, sampahnya lebih banyak dari hari pertama. Waduh. Jadi, Oh, apa ya, campur aduk banget lah pada saat itu posisinya. wah. Bingung, kok kok gini ya, kok bisa gini. Sedih iya, greget, Mhm mhm. marah, pokoknya bener-bener campur aduk. Nah, dari situlah satu momentum yang bikin saya merasa, wah ini sebagai, pemuda Lampung gitu ya, Mhm. masih muda juga, apa, mungkin masih sangat-sangat semangat gitu ya, Mhm. saya nggak bisa nih diem aja. Ya, Jadi waktu itu kepikiran, saya harus intinya harus lakuin sesuatu gitu untuk isu yes. sampah ini. Kurang lebih itu turning point-nya sih, Mbak Febri. Itu umur berapa tuh? Itu 2015 saya umur berapa ya? Maba, 17, 18 ya, 18 tahun. Wow. Jadi, apa ya, semangat untuk membuat dampak gitu, memberikan dampak, itu sudah ada di usia belasan loh ya. Betul, Mmm, itu luar biasa gitu. Jadi bahkan, ini yang ingin kita, tingkatkan gitu ya, ketika kita, bikin sharing-sharing seperti ini. Pengen banget ngelihat anak-anak muda gitu yang tadinya pikir 20 ke atas, tapi ternyata ini, di bawah 20 tahun, eee, Mas Diki sudah memberikan, contoh juga gitu bahwa, kita bisa kok dari situ saja sudah mulai nih ada rasa ingin, melakukan sesuatu atas isu sosial yang terjadi di sekitar kita gitu. iya, Nah, jadi waktu itu ketika menemukan itu kan sangat-sangat ini ya, eee, me membukakan mata antara bedanya ekspektasi dengan realita gitu. betul, Dan saya pikir itu pasti, ini ya, bergejolak gitu di dalam diri sebagai seorang anak muda gitu. Nah, dan setelah itu apa yang dilakukan? Langsungkah membuat, gerakan ini nih, si Gajahlah Kebersihan atau gimana setelah itu? enggak secepat itu sih sebenarnya waktu itu maksudnya kan waktu itu kepikiran, "Oh saya harus melakukan sesuatu," tapi sesuatunya Yes, itu sebenarnya belum tahu apa, Mbak. oke. Yang penting kayak saya harus berkontribusi, entah nanti bentuknya apa, tapi ada keinginan, ke arah Ya, sana. itu momentumnya ya? Itu momentumnya, tapi Mmm, pada akhirnya saya, semacam apa ya, meriset atau explore lebih, dalam mhm, lagi nih gitu, kok bisa kayak gini, akhirnya, dan apa dampaknya gitu ya. Ternyata maksudnya ketika ngomongin isu sampah, itu nggak cuma sampah plastik atau, itu mengotori lingkungan gitu loh, tapi ternyata itu lebih jauh dari itu. Jadi akhirnya saya banyak ngobrol-ngobrol tuh sama nelayan, sama mmm, ibu-ibu pesisir, sama masyarakat-masyarakat, lokal yang tinggal di pulau ataupun di daerah-daerah pesisir pinggir-pinggir pantai gitu ya, Mbak. Akhirnya mereka banyak cerita kalau ternyata isu sampah ini juga sampai mempengaruhi apa ya, mata pencarian mereka loh gitu. mmm, Jadi dulu di salah satu pulau di Lampung itu, dulu masyarakat itu mudah tuh cari ikan di sekitar, apa namanya, pulau. Jadi hanya apa ya, beberapa ratus meter atau beberapa puluh meter tuh mereka udah bisa cari ikan gitu. Tapi mhm, karena semakin berjalannya waktu semakin banyak nih sampahnya, semakin, tercemar lautannya atau pantainya dan lain-lain, ikan tuh ternyata jadi susah, jadi mereka jadi nggak mau. Pasti ya namanya makhluk hidup dia nggak mau hidup di tempat yang tercemar.
akhirnya mereka banyak yang bermigrasi. Nah, itu yang akhirnya menyebabkan nelayan jadi susah cari ikan di sekitar pulau. Iya. Apa namanya, mereka jadi harus benar-benar ke tengah laut, Mbak Febri, untuk bisa Untuk cari cari ikan. ikan ya? Betul, di mana akhirnya mungkin sederhana gitu ya kelihatannya, oh ya tinggal 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 cari tempat lain, tapi sebenarnya lebih kompleks gitu. Ketika mereka harus ke tengah laut, pertama kapal mereka itu yang biasanya kapal-kapal kecil itu kan nggak bisa gitu ya, maksudnya Iya, kurang kurang layak gitu untuk bisa betul. ke tengah laut. Jadi akhirnya mereka mau nggak mau harus punya kapal yang lebih mahal lagi, di mana akhirnya itu pengeluaran yang lebih besar lagi. Biaya, iya. Benar, biaya dan maksudnya mempengaruhi ekonomi mereka tuh ternyata. Belum Mmm. kemudian ketika jaraknya jauh, artinya bahan bakarnya yang Iya, diperlukan jadi lebih banyak. betul. Yang tadinya Mhm mungkin 5 liter cukup gitu misalnya atau 10 liter cukup jadi bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat Iya, gitu. Di mana iya, bahan bakar juga belinya pakai uang gitu ya, bukan betul. air laut. Kalau air laut mungkin tinggal tuang aja, tapi Mmm. akhirnya dari situ pengeluaran mereka jadi lebih besar. Belum Wah, waktu, kalau kita ngomongin waktu yang tadinya mungkin 30 menit bisa dapat ikan sekitar mhm pulau aja, mhm. sekarang bisa berjam-jam gitu loh. Berjam-jam, Jadi dan waktu mhm juga uang ya, Mbak Febri. mhm, Itu bener. sih jadi setelah dari pertama kali lihat kalau ternyata laut ini banyak sampah, ternyata itu lebih jauh lagi adalah berdampak ke kehidupan masyarakat. Belum lagi Mhm, ketika itu nelayan-nelayannya, dari sisi nelayan-nelayannya. Kita juga akhirnya ngelihat kalau ibu-ibu pesisir, mereka biasanya kan kalau di pesisir itu eee, suaminya jadi nelayan, Mbak Febri. iya, Nah, betul. sedangkan istrinya itu ngolahin hasil yang ditangkap suaminya, Iya, gitu. Jadi biasanya si istri ini juga yang bertugas untuk menjual, mengolah, gitu-gitu, hasil lautnya gitu. Nah, itu juga ternyata jadi bikin masalah untuk dari pihak si istrinya nih, gitu. oh iya? Pertama kalau misalnya si suaminya ini susah cari ikan di pinggir laut, maksudnya sekitaran pesisir, Mhm, si istri jadi nggak ada ikan yang bisa diolah gitu. betul. Itu satu. Jadi mereka Mhm, bisa dibilang ya nggak dapat penghasilan. Jadi memang benar-benar bergantung sama penghasilan suami. Itu satu. Kedua, kalaupun ikannya ada, ketika mereka menjual ikan itu di pesisir dan orang datang untuk membeli, mhm. ternyata ini juga aku menemukan satu kejadian gitu, ternyata orang itu jadi pembeli ini jadi apa ya Mbak, jadi hesitant, jadi ragu nih, mau beli ini ikannya bersih, hygiene nggak ya gitu. Ternyata Mmm, jadi ceritanya sebenarnya aku dulu sempat bawa kawan, "Yuk mhm. main ke daerah pesisir," gitu kan. "Oh iya, ayolah." Dia udah rencana dari awal, "Oh mau beli ikan deh, mau beli wah cumi, mau beli bla bla bla," rajungan, kebetulan ada Mhm rajungan juga di mhm. sekitar. Ternyata setelah datang, pas lihat dia dia melihat kalau lautnya sekitar daerah itu kotor, dia jadi ragu nih, "Ah, nggak jadi deh, nggak jadi beli." "Lah, kok nggak jadi beli?" Mmm, Kata. Ya itu ternyata dia khawatir gitu, hasil lautnya nggak higienik mmm. gitu. Nah, ini akhirnya juga berdampak ke ekonomi Wah, si ibu-ibu gitu, jadinya mereka nggak bisa iya menjual hasil laut. iya, Jadi begitu kurang lebih, ternyata nggak sesederhana itu gitu loh, bener nggak sekadar bener. sampah di laut. Ternyata sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat di pesisir ya jadinya. Sampah ini, itu sangat-sangat perubahan yang sangat besar gitu dari yang tadinya bisa, eee, menjadi nelayan di sekitar saja, tapi harus jauh, itu tentu resikonya juga untuk melaut lebih jauh dan saya rasa ketika jauh modalnya besar, akhirnya juga nggak bisa dijual dengan murah kan. Nah itu Betul, jadi, akhirnya pasti nanti harganya jadi naik gitu ya, pembeli jadi nggak banyak juga gitu. Jadi, ya sangat kompleks ternyata, permasalahan dari sampah ini gitu. Tapi, kemudian,
Kang Diki dengan teman-teman ini kemudian membuat sebuah inovasi gitu ya. Yang inovasi ini menurut saya sangat menarik karena bisa bagaimana mengolah sampah yang tidak berharga ini bisa menjadi cuan gitu. Boleh diceritakan ada bagian itunya gitu ya karena belum banyak nih yang melakukan seperti ini. Jadi boleh diceritain Ya, tentang jadi gejala kebersihan. jadi sebenarnya dari rasa apa ya, frustasi dan keinginan Yes. untuk berkontribusi